Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu semangat belajar kan? Hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai sekarang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan operasi hitungnya. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah atau plus. Penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan. Suatu bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan anak panah pada garis bilangan. Jika panah menuju ke kanan, maka menunjukkan bilangan positif. Dan jika panah menuju ke kiri, maka menunjukkan bilangan negatif. Penjumlahan dengan bilangan positif, gunakan panah ke kanan. Dan penjumlahan dengan bilangan negatif, gunakan panah ke kiri. Ada beberapa sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan kurung buka A ditambah B, kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C, kurung tutup. Contohnya, 4 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 7 ditambah 2. Berikutnya adalah sifat identitas. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Contohnya, 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8. Sama dengan 8. Selanjutnya adalah sifat fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan atau biasa disebut lawan bilangan. Inverse dari A adalah negatif A. Inverse dari negatif A adalah A. Secara umum, sifat inverse ini dituliskan dengan A ditambah negatif A sama dengan 0. Contohnya, 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Yang terakhir adalah sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Bilangan 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Penjumlahan bilangan dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Berikut contohnya. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan berapa ya? Nah, silakan kalian memperhatikan garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan, kalian dapat melihat bahwa anak panah yang pertama akan bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Kenapa bergerak ke kiri? Karena bilangannya adalah bilangan negatif. Kemudian setelah itu, anak panah akan bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Mengapa bergerak ke kanan? Karena bilangannya adalah positif. Jadi, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba lagi ya.
6 ditambah negatif 5 sama dengan berapa? Nah, perhatikan kembali garis bilangan berikut ini. Pertama-tama, anak panah akan bergerak ke arah kanan, karena bilangan 6 adalah bilangan positif. Setelah itu, anak panah akan bergerak ke kiri, sebanyak 5 langkah, karena negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Ya, setelah itu kita dapat melihat hasilnya, bahwa 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan? Selain menggunakan garis bilangan, penjumlahan bilangan bulat positif juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun. Nah, kita coba latihan soal ya. Tentukan hasil penjumlahan dari 132 ditambah 64. Mari kita selesaikan dengan cara bersusun. Pertama-tama kita susun dulu angka-angkanya. 132 ditambah 64. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitungnya kita mulai dari yang paling kanan, yaitu untuk bilangan satuan kita tambahkan terlebih dahulu. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian setelah itu baru ke puluhan. Bilangan puluhan kita jumlahkan dulu menjadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, begitu pula dengan bilangan ratusan. Kita tambahkan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi hasil dari 132 ditambah 64 adalah 196. Soal selanjutnya, tentukan hasil penjumlahan dari 146 ditambah negatif 24. Nah, teman-teman, jika kalian menemukan operasi hitung penjumlahan seperti ini, maka ada aturan untuk menghitungnya, yaitu yang pertama, abaikan tanda negatif yang ada pada bilangan. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, maka silahkan dicari selisih dari dua bilangan tersebut. Yang ketiga, selisih berarti mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Kemudian yang keempat, tanda pada hasil mengikuti bilangan yang lebih besar. Sekarang kita tentukan hasil penjumlahan dari 146 ditambah negatif 24. Pertama-tama kita susun dulu untuk bilangan 146 dan negatif 24. Langkah yang pertama, diabaikan bilangan negatif pada bilangan 24. Jadi ditulisnya hanya 146 dikurangi 24 ya. Kemudian kita cari selisih dari kedua bilangan tersebut. Mencari selisih adalah mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang kita cari selisih dari kedua bilangan tersebut. Satuan dikurangkan dengan satuan, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian bilangan puluhan kita kurangkan juga. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk bilangan ratusan juga kita kurangkan. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ya, sudah ketemu hasilnya yaitu 122. Tetapi itu belum selesai. Nah, sekarang kita perhatikan tanda pada bilangan yang lebih besar. Aturan yang selanjutnya. Bilangan yang lebih besar adalah 146. Tanda pada bilangan tersebut adalah positif. Jadi, hasil dari 146 ditambah negatif 24 adalah positif 122. Nah, teman-teman, sekarang kita coba dengan soal cerita ya. Teman-teman, yuk bantulah Rama menghitung jarak yang dia tempuh sampai di sekolah. Rama harus berjalan ke arah barat menjemput Dika di rumahnya, lalu berangkat ke sekolah yang arahnya ke timur bersama-sama. Jarak Rama berdiri dengan rumah Dika adalah 40 meter.
Kemudian jarak rumah Dika ke sekolah adalah 156 meter. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Yuk kita coba selesaikan bersama-sama. Nah, mari kita hitung dengan cara bersusun. Langkah pertama, kita tuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya yaitu negatif 40 ditambah 156. Mengapa ada bilangan negatif? Karena arahnya berlawanan. Jadi tadi Rama menuju ke rumah Dika ke arah barat. Kemudian dengan arah yang berlawanan dari rumah Dika ke sekolah menuju ke arah timur, maka negatif 40 ditambah 156 ya. Setelah itu kita susun bilangannya. Nah, selalu ingat aturan penjumlahan bilangan bulat yang telah kita pelajari. Yang pertama, abaikan bilangan negatifnya. Kemudian kita cari selisihnya. Mencari selisih berarti mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi kita kurangkan dulu. Bilangan 156 dikurangi 40. Ya. Kita hitung bersama-sama. Untuk satuannya kita kurangkan dulu. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Kemudian untuk bilangan yang puluhan kita kurangkan juga. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dan untuk bilangan ratusannya kita kurangkan juga. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya kita ikuti aturan selanjutnya, yaitu kita melihat tanda pada bilangan yang lebih besar. Di sini bilangan yang lebih besar adalah bilangan 156 dan tandanya adalah positif. Jadi, jarak tempat Rama berdiri dengan sekolah adalah positif 116. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar operasi hitung bilangan bulat. Mari kita review materi hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, yaitu 1. Sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat identitas, yang keempat sifat fungsi inverse, dan yang kelima adalah sifat tertutup. Kemudian adalah aturan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Untuk memudahkan kita tulis lambangnya saja. Jadi positif ditambah positif sama dengan positif. Kemudian negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Kemudian positif ditambah negatif atau sebaliknya negatif ditambah positif. Untuk mencarinya kita hitung selisih di antara dua bilangan. Kemudian tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.